Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan acara karya wisata ke desa wisata Durensari, Desa Sawan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Potensi yang dikembangkan adalah wisata hutan durian, ada outbound, ada tubing, dan lain sebagainya. Mari kita ikuti acara karya wisata pada hari ini. Kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kami dari Pok Darwis Durensari untuk bersilaturahim dengan panjenengan semua dari penyuluh kehutanan Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Dan lagi kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Desa Wisata Durensari, tepatnya di Watulawang River Tubing. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Uni Winarse selaku Ketua Pok Darwis Durensari Desa Sawahan. Dan pada hari ini alhamdulillah saya juga bersama dengan teman-teman dari Pok Darwis. Ini Ibu Sri selaku bendaharanya, kemudian Pak Muhadi sama Pak Damis yang kebetulan hari ini bisa hadir selaku pemandu permainan tradisional dan pemandu untuk petualangannya. Dan kami ada 25 orang Bapak Ibu untuk Pok Darwis Durensari jumlahnya. Namun dari 25 orang itu tidak selalu hadir. Jadi disesuaikan dengan wisatawan yang hadir. Jadi kalau tamunya ada 100, pemandunya berapa, di bawah 100 berapa, seperti itu. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami dari teman-teman yang kebetulan siang hari ini tidak bisa hadir, menyampaikan juga sugeng rawuh ke panjenengan semuanya. Semoga silaturahim ini adalah awal dan panjenengan nanti menjadi keluarga kami. Dan kebetulan karena di sini adalah hutan durian yang mana panennya itu musiman ya, dan bulan ini bukan termasuk musim, itu adalah tanda bahwa panjenengan nanti pasti akan kesini lagi kalau waktu musim. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya bulan 2 sampai bulan 5 itu biasanya. Namun kadang ada karena cuaca itu kadang di luar bulan itu. Namun biasanya di bulan itu. Sesuai yang telah panjenengan sampaikan tadi, Bapak Nyun Sewu, panjenengan asma Pak Sinten Pak? Sebelahnya Pak Sun. Pak Heri. Pak Heri ya. Ya, untuk sejarahnya tentang Desa Wisata Durensari Sawahan, ini pada tahun 2015 Bapak, kami perangkat desa, Bapak Kades, Pak RT, Pak RW, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai jiwa sosial tinggi itu diundang. Jadi mengadakan musyawarah, pertemuan, dan kebetulan pada tahun itu, 2015 itu, ada Bapeda Provinsi berkunjung ke desa kami. Bapeda Provinsi mengajak beberapa tokoh yang telah mengelola desa wisata untuk intinya mengompor-ngompori kami, gitu, supaya percaya dirinya muncul, gitu. Dan alhamdulillah tahun 2015 itu saya dan seluruh beberapa warga yang musyawarah itu tanda tanya Pak, tidak begitu saja menerima tentang program desa wisata tahun itu. Begini, karena alasan kami di sekitar tempat kami itu kan banyak sekali pantai-pantai yang indah, Pantai Prigi, Pantai Karanggoso, dan juga Goa Lawa yang terpanjang se-Asia Tenggara, yang itu membuat kami, apa mungkin desa yang seperti ini nanti ada pengunjungnya? Seperti itu tanda tanya saya. Dan kami tidak diperkenankan untuk membangun sama sekali Pak. Jadi tetap apa adanya desa. Jadi mulai dari rumah, dari tempat ini pun itu tidak ada yang dibangun sama sekali. Nah, apa bisa itu nanti menarik pengunjung, sedangkan tempat-tempat yang indah, yang bagus itu banyak. Nah, dengan adanya itu kita mengadakan action plan Pak, yaitu kayak ini, uji coba paket wisata. Jadi kita membuat paket wisata,
kita kelompokkan apa-apa yang menjadi unggulan desa kami. Jadi mulai dari destinasi, mulai dari budaya, mulai dari kegiatan warga desa, itu mana-mana yang sekiranya menarik itu kita kelompokkan, dan akhirnya permasalahan-permasalahan pun juga kita kelompokkan. Jadinya ternyata dari permasalahan pun juga bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dibuat paket wisata. Waktu pertama kali kita mencoba paket wisata itu yang live-in, jadi tinggal di rumah warga desa, mengikuti kegiatannya warga desa, apapun yang dilakukan itu diikuti, karena target kita itu masyarakat kota. Nah, paket live-in kita mencoba waktu itu 2 hari 1 malam, dengan wisatawannya itu dari adik-adik mahasiswa. Nah, alhamdulillah paket live-in-nya berhasil, ya waktu itu berhasil tahun 2015. Percaya diri kita itu ternyata dari tamu, Pak. Jadi dari tamu yang berkunjung itu kita mintai apa istilahnya kesannya, alhamdulillah mereka senang. Dan yang membuat kita itu lebih percaya diri lagi waktu itu, tamu itu yang berdatangan itu kan masih dari mulut ke mulut ya, jadi kita belum memakai medsos tahun 2015. Itu ada tamu dari Sidoarjo, kelompok tani dari Sidoarjo, ke tempat kami membawa rombongan itu 1 bis itu awalnya. Kita bingung Pak, mau menerima busnya, bus besar kan tidak bisa masuk tempat kami. Kita belum mengelola Watu Lawang, jadi belum punya rest area. Nah, terus untuk menampung orang 1 bis jumlah 55 orang itu gimana, seperti itu. Akhirnya kita musyawarah dengan teman-teman, dan hasil musyawarah itu ternyata sekarang ditiru oleh teman-teman desa wisata Karangtengah, Jawa Tengah ya. Justru di saat terjepit itu muncul pemikiran yang mana sampai sekarang malah ditiru sana. Waktu itu mereka balik ke sini dan sampai sekarang masih ditirukan. Itu seperti ini hasilnya. Kita kan belum punya rest area. Dengan tamu 50 orang itu umumnya gimana kan, kita belum punya tempat ini kan. Itu kita bagi kelompok Bu, dari waktu itu ya. Dari 55 orang itu kita bagi kelompok menjadi 11. Jadi satu kelompok 5 orang. Setiap 5 orang itu kita kasih pemandu 1. Kan dijemput sama pick up ya, waktu itu sama pick up. Yang mana kenapa kita mengambil pick up Bu? Karena pick up di sini banyak kan, mumpah durian itu ya. Kalau nggak musim durian kan nggak dipakai. Terus yang kedua, wisatawan itu bisa selfie bebas, bisa lihat kanan kiri gitu kan, bisa lihat pemandangan desa. Itu yang kedua. Nah ternyata tamu itu ketika setiap 5 orang ada pemandunya 1, kemudian langsung diajak berhentinya itu di tempat homestay-nya. Jadi langsung ke homestay, otomatis kan pemilik homestay itu langsung menerima dan melayani. Jadi langsung yang mau ke kamar mandi langsung ke kamar mandi tanpa antri kan. Jadi langsung tiap homestay, tiap rumah itu 5 orang. Jadi mereka itu merasa kesini itu seperti ke rumah saudaranya, ke rumah familinya, seperti itu. Jadi merasa nyaman, merasa dihormati dan merasa diupayakan, tidak dibiarkan gitu. Sampai di homestay itu dikasih welcome drink-nya seperti ini, wedang dessert, kemudian juga dikasih snack-nya hasil itu apa-apa yang ada di kebunnya masing-masing petani. Jadi kalau ada yang punya apa itu entek ya, talas, ada juga yang dari pisang itu yang ada di kebun masing-masing itu. Itu awalnya seperti itu Pak. Dan nasinya pun itu nasi apa ya? Waktu itu nasi pelang ya, dibungkus daun jati. Nah setelah istirahat beberapa di homestay sudah dapatnya hilangan dari Sidoarjo, itu kita ajak ke sini. Dan di sini itu belum seperti ini Pak Bu ya. Waktu itu masih hutan di sini nih, sungainya masih tetap ada, sungainya ya tetap seperti ini, tapi ini hutan. Kita ajak ke sini itu untuk melihat pemandu petani itu mengambil kelapa muda. Jadi mengambil kelapa muda itu kan banyak kelapanya. Ini tetap dulu ya, masih kelapanya ini nggak ada yang
dibuang, ada yang dikurangi. Jadi mereka itu melihat orang mengambil kelapa muda, kan dikerek ya. Itu mereka senang sekali Bu. Jadi melihat apa itu diambil video, difoto. Setelah itu degan. Setelah itu teman-teman pemandu itu ini cara nyecek meres degannya itu. Jadi mereka itu melihat, itu seneng banget. Dan kan segar ya, otomatis mereka langsung minum itu belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi mereka punya pengalaman baru, lihat orang ngambil degan. Itu baru tahu caranya kalau ngambil degan itu ternyata dikerek, itu baru tahu itu. Setelah itu, dan kebetulan karena waktu itu musim durian, itu ada petani yang membawa durian dipikul dari sana, dipikul akhirnya berhenti di sini. Mereka itu senang karena satu orang dapat 2 durian. Itu mereka senang. Yang mana itu kan sudah dimasukkan paket wisata, cuma kita kemas olah-olah itu memang petani dari hutan. Jadi mereka itu dapat 2 terus dipecah itu. Ternyata mereka sudah sedia tupperware dari rumah, dimasukkan tupperware yang sudah habis. Nah, setelah menikmati durian itu mereka ke sungai. Jadi mandi di sungai ini. Tetap kalau sungainya nggak ada yang berubah Bu. Itu awalnya tahun 2015. Nah setelah itu mereka makan lagi, kembali ke homestay, jadi ke rumah warga. Setelah di rumah warga, otomatis kan mereka itu kecapean, nanti mandi sholat di rumah warga. Setelah itu kita kasih Bu, makannya itu sama karena satu rombongan supaya tidak ada ketimpang silang, ada yang makan asin, ada yang makan manis. Jadi yang masak itu satu orang, dipelangi, namanya nasi pelang, itu pakai daun jati. Nah, setelah menikmati makan siang, mereka kan mau pulang. Yang ribet itu para pemandunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata waktu mau pulang itu kan lagi panen pete, durian, sama apa Bu lagi itu? Manggis. Jadi mereka request ke pemandunya, ada yang itu Bu, 3 serandel sepeda motor itu pete Pak, itu dibawa pulang ke Sidoarjo. Karena apa? Di sini murah, pete itu satu lonjor waktu itu 300, dulu 100 Bu, 100 ya. Di sana kan 1.500. Jadi minta lagi pemandunya menyarikan. Jadi pemandu itu jadi sibuk mencarikan oleh-oleh itu. Terus durian, manggis, di Kapulogo itu semua. Nah, itulah awalnya kita menerima tamu yang dari kota. Nah, setelah mereka pulang, saya sama teman-teman malamnya akan berkumpul Bu. Kita evaluasi kegiatan, apa saja kegiatan tadi yang intinya yang tidak puas oleh tamu itu apa. Ternyata alhamdulillah tidak ada Bu. Awalnya itulah saya sama teman-teman menjadi percaya diri sampai sekarang. Awalnya ya itu. Dan mereka itu bahkan kembali lagi sampai sekarang tamu-tahunan Bu. Jadi sekarang tahun 2022 ya, setiap tahun pasti berkunjung ke sini. Jadi kalau ke sini Bu, sudah seperti saudara. Jadi membawa oleh-oleh, ada yang dibawakan daster, rumput, kemudian oleh-oleh dari jajan kota. Jadi misalnya kalau mereka ke sini, saya bagi-bagian ke tetangga gitu. Dan yang menjadi lebih saya sama teman-teman itu menjadi lebih percaya diri lagi, ternyata Bu, tadi yang membuat kita alasannya mungkin jadi yang tamu yang berkunjung ada di sini pantai indah-indah, Goa Lawa indah. Ternyata tren wisata itu bisa berubah-ubah. Sekarang tren wisatanya ternyata kan ke alam. Nah, itu ternyata, dan alhamdulillahnya kita walaupun awalnya bagaimana ya Pak bisa ya sini banyak tamunya, soalnya kita tidak membangun sama sekali. Dulu gubuk Bu itu dari bambu sama daun Pak, daun belara Jepang ya, atau gubuk di hutan-hutan. Nah itu ternyata nggak tahan lama. Jadi 3 bulan itu rusak, dibenahi lagi 3 bulan rusak. Dan akhirnya sekarang tidak dibenahi lagi yang di hutan. Jadi setelah dari tahun 2018 kita kerjasama dengan RMDH untuk mengelola rest area ini. Jadi tamu di sini dulu waktu datang, jadi di rest area ini, baru kalau di sini nanti kita bagi ke homestay seperti itu. Dan alhamdulillah
ternyata kalau kita itu apa ya Pak, optimis saja Mas, punya niatan ingin saya ingin desa saya seperti ini, kan tidak mungkin lah kita tiba-tiba misalnya mau membuat desa kita itu desa yang bersih, sehat, tapi tidak punya tujuan tertentu kan sulit juga ya. Tetapi karena desa dengan desa wisata itu untuk mewujudkan desa yang sehat itu sangat mudah. Jadi karena apa? Karena dengan sendirinya program-program itu banyak yang masuk Pak. Terutama kemarin dari pengabdian masyarakat itu dari dosen Poltekkes Surabaya itu setiap tahun mengagendakan ke sini itu untuk istilahnya itu ilmunya itu disampaikan ke kami warga desa itu tentang pengelolaan air bersih, kemudian pengelolaan sampah, kemudian juga kemarin kita diajari tentang ini perjamban, ya jambanan itu. Kemudian pembuatan sabit yang benar, kemudian pengelolaan limbah rumah tangga yang benar seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu mohon doanya semoga desa Sawan tetap menjadi desa wisata yang sehat karena kita Bapak Ibu sampai sekarang alhamdulillah tidak ada, semoga sampai nanti juga tidak ada penyakit yang endemik ya seperti kayak demam berdarah, disentri dan sebagainya. Alhamdulillah itu semoga sampai nanti tidak ada ya. Dan tentang yang tidak itu yang awal Pak ya, nanti kalau yang mau yang kesini nanti bisa aja lah nanti ngobrol sambil jalan-jalan sama teman-teman. Setelah itu kita mengelola ini tahun 2018, kebetulan Pak durian tidak buah selama 2 tahun. Soalnya tamu waktu itu kan banyak sekali yang kesini karena memang penghasil durian. Jadi sebelumnya tamu banyak Bu yang kesini, tapi kan dibiarkan saja, tidak pakai paket wisata. Setelah kita ada desa wisata, membentuk ada Pokda Durian Sari itu kan ada paket wisata. Jadi tamu yang berkunjung itu selain mencari durian memang punya edukasi cara mengambil durian di hutan itu seperti apa. Kalau petani sini itu mereka benar-benar melihat langsung caranya petani memanen durian seperti apa, mereka benar-benar melihat langsung itu. Dan ketika 2 tahun Bapak Ibu durian tidak buah karena musim hujan, dan ini apa sungainya ini kan airnya bagus, alhamdulillah itu muncul ide membuat river tubing. Dan setelah itu ternyata tamu itu luar biasa banyaknya. Kalau biasanya kita kan mingguan ya Bu ya Pak makanya itu ketika river tubing itu harian. Jadi setiap hari teman-teman harus ada yang standby di sini untuk melayani tamu yang river tubing. Dan mulai ada river tubing itu baru masyarakat di sekitar Trenggalek, maksudnya Tulungagung, kemudian yang di dalam Trenggalek beda kecamatan itu baru tahu kalau di sini itu ternyata tempat wisata setelah adanya bertubing. Sebelumnya itu mereka tidak tahu karena kita itu tamunya dari kota, jadi yang tahu-tahu ada bis masuk cuma seperti itu. Dan setelah ada river tubing baru teman-teman di sekitar desa sini tahu kalau di sini ternyata ada destinasi wisata river tubing. Mulai itu tamu-tamu lokal mulai banyak yang masuk ya untuk menikmati river tubing. Dan ternyata Bapak Ibu untuk cerita sedih itu selalu ada. Karena ternyata sesuatu yang telah kita rencanakan bagus, baik-baik itu ternyata tidak berjalan mulus. Karena river tubing itu berkaitan dengan alam. Setelah waktu itu dibego selama 1 minggu Bapak Ibu untuk membuat jalur itu bisa 1 tahun itu mulus, tidak ada tantangan yang berarti. Tetapi suatu malam itu ada banjir besar yang luar biasa sampai jembatan itu banyak yang putus karena terlalu besarnya banjir. Begitu pula dengan river tubing di sini. Jalurnya itu tidak bisa dilalui lagi karena tengahnya itu semua batu besar itu menutup jalur. Jadi itu saya sama teman-teman otomatis kan gimana caranya ya tamu tetap datang kalau nggak musim durian. Kalau musim durian nggak masalah karena tamu selalu datang Mbak. Jadi kalau namanya wisata kan nggak asik masa tamu datangnya pas musim tok kan gitu. Ternyata kita akhirnya musyawarah dengan teman-teman juga, walaupun nggak ada river tubing itu tamu tetap
caranya. Dan alhamdulillah waktu itu kita uji coba paket lagi, kita membuat paket outbound. Paket outbound itu karena kita desa wisata, tujuan kita melestarikan budaya, kita masukkan permainan tradisional di outbound. Jadi kita kolaborasikan permainan tradisional apa saja, kita masukkan ke fun game, ke team building, ke ke ice breaking, itu kita padukan dengan permainan yang modern. Nah, ternyata waktu itu suatu juga ada rezeki, karena ada ketika itu ada tamu yang kesini itu dari outbound pertama kali itu dari BPR Bang Juarita Trenggalek, Bapak Ibu. Jadi benar-benar dari orang Trenggalek yang mencoba pertama kali waktu itu outbound tahun 2018 juga ya. Nah, mereka itu merasa senang pas akhirnya dimasukkan di grupnya BPR Jawa Timur. Dengan dimasukkan mereka yang memasukkan video-video outbound, itu banyak sekali bank-bank itu setelah itu yang outbound ke sini. Jadi sejarahnya itu dari mereka, mulut dari ke mulut. Jadi belum dari kita. Nah, ketika banyak dari beberapa bank itu akhirnya kan semakin dari cerita-cerita mereka semakin senang. Akhirnya kita membuat medsos desa wisata Durensari, Instagramnya sampai sekarang kan nanti bapak-bapak bisa mengikuti kegiatan kita di situ. Instagramnya desa wisata Durensari.id. Jadi kegiatan kita semua diupload di situ. Setelah dari bank, memang kebanyakan kalau tamu outbound itu memang dari instansi. Kita kan ingin merambah selain instansi itu ternyata keluarga. Alhamdulillah kemarin kita membuat paket keluarga juga berhasil, catering family seperti itu. Dan sekarang ini kita lagi menyusun untuk paket edukasi yang untuk anak playgroup. Jadi karena inovasi itu memang diperlukan Bapak Ibu ternyata ya. Jadi outbound untuk instansinya sudah, kemudian untuk family gathering keluarganya sudah. Sekarang kita lagi membuat paket wisata edukasi, dan kita belum berani untuk menjual sebelum kita uji coba. Jadi setiap paket itu harus diuji coba dulu baru kita jual ke wisatawan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika untuk river tubingnya itu tidak bisa, solusinya outbound. Karena di mana tamu itu akan punya kesan tersendiri ketika mereka ikut menikmati, ikut berpengalaman langsung, ikut merasakan langsung, itu menjadi kesan tersendiri bagi wisatawan. Jadi mereka tidak hanya datang, melihat, duduk, boten, tetapi memang ikut bermain dengan warga lokal. Itu kan sesuatu ya. Karena kalau warga desa itu tentu dengan orang kota kan beda ya Pak ya. Mulai dari bahasanya dan pola tingkahnya pun ternyata orang kota menyenangi itu. Jadi beberapa itu Pak. Dan untuk mungkin Pak ada yang ditanyakan selain paket wisata, bagaimana dengan kerjasamanya? Iya Pak. Iya, kerjasama dengan LMDH Pak. Yang pertama kalau di wilayah desa kita kerjasamanya langsung kepada pemilik. Misalnya begini Pak, kalau ke kebun hutan, kebun manggisnya punya kan warga, jadi kita langsung kerjasamanya dengan yang punya. Bagaimana nanti kita akan membagi hasilnya itu dengan pemilik kebun. Misalnya kan tamu mau memetik sendiri buah manggis Bu ya, jadi kita nggak memetikkan, tapi yang memetik tamu sendiri. Tadi ditimbang nanti per kilonya itu berapa. Nanti yang punya kebun ikut dengan kita. Nah, pemilik kebun nanti mendapatkan sesuai harga jual biasanya mereka, tetapi kan memetik sendiri nanti, kan tamu memetik sendiri. Selain itu biasanya pemilik kebun itu jika lakunya banyak itu biasanya kita juga diberi Bu. Jadi istilahnya itu diberi bonus seperti itu. Ya, diskon. Dan lagi kalau ke kebun durian itu kita kerjasamanya juga dengan pemilik kebunnya. Misalnya duriannya itu ABC itu harganya berapa, nanti kita jualnya kan ke tamu kan. Tapi kalau di sini selisihnya nggak banyak, tetap sesuai harga. Kalau ke wilayahnya perhutani Bapak Ibu, misalnya kita masuk ke area Watulawang ini ya, setiap tamu yang masuk paket wisata itu selalu kita masukkan ke tamu
sini, tamu maksudnya ke tamu retribusi. Karena apa, kalau dengan perhutani itu kan selalu ada retribusinya, ada tiketnya. Itu untuk memudahkan menghitung sharing, jadi itu ada tiketnya. Tetapi kalau paket wisata itu kan tidak ada tiket, Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak menjual tiket tapi menjual paket, di mana itulah yang membedakan antara pelayanan, kemudian hospitality itu di situ. Makanya tahu biasanya kenapa kok mau datang lagi karena kenyamanan dan merasa di sini diperlakukan seperti keluarga gitu. Dan yang kalau sharingnya di sini tuh 40-60 Bapak. Jadi 40 untuk perhutani, 60-nya itu untuk Podarwis. 60 yang untuk Podarwis itu kita bagi lagi. Yang 50 ke Podarwis, yang 5%-nya ke desa, kemudian LMDH-nya 5%. Tuh. Jadi setiap ada pemasukan itu selalu oleh bendara ini langsung dimasukkan ke bukunya masing-masing, ke tabnya masing-masing. Dan dari hasil paket itu nanti kita akan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi petani yang biasanya hanya mengambil durian itu musiman saja, 1 tahun sekali bahkan 2 tahun sekali, itu bisa mendapat pemasukannya dari pemandu tamu tadi. Jadi mereka selama memandu tamu ke hutan itu mendapat honor dari itu, selama beliaunya itu memandu itu mendapatkan honor. Jadi tidak hanya panennya sekarang tidak hanya waktu musim durian saja, tetapi ketika menerima tamu mereka pun juga mendapatkan rezeki. Misalnya kalau edukasi ke ini Bu, pembuatan gula aren. Jadi mereka yang biasanya membuat gula aren itu nanti ketika memandu tamu, selain gula arennya itu juga dibeli, beliaunya juga mendapatkan honor dari waktu memandunya. Jadi untuk penghitungan paket wisata nanti Bapak Ibu jika memang ingin membentuk ada di desa di sana ya, memang ingin membentuk paket wisata. Ini adalah pintu masuk ke area hutan durian. Inilah jalan menuju wisata hutan durian yang ada di Durensari, Sawan Trenggalek. Ini seperti ini, setiap pohon durian dikasih nama sesuai pemilik lahan yang mengelola. Kebetulan pada kesempatan hari ini bukan musim panen durian. Ini adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Sawan yang dikembangkan dan dikelola oleh Podarwis Durensari, yaitu Sungai Lowok. Ini adalah sangat indah sungainya. Konon ceritanya siapa yang mandi di sini akan awet muda seperti itu. Nah, inilah lokasi sangat indah sekali, dan di kanan kiri banyak tanaman durian. Yang inilah hutan durian yang dikunjungi, yang menjadi destinasi wisata durian yang ada di Desa Sawan. Itu Mbak, untuk gantungan. Ini sebelum lucu tuh. Monggo Bu Resna ditantu sing kathah Bu Resna. Yang enten petene anu niku napa? Nah,
Ini adalah salah satu paket yang ada di Grosari, menu siangnya. Cuaca mendukung, rintik-rintik hujan, pas. Nah, bunganya? Iya. Iya, kayak ontong itu loh, Pak. Kayak ontong. kalau ngomongin bahasa kalau nonton kayak apa? Seberang itu rintik-rintik makan neng pinggir kali. Wah, mantap wis, monggo. Nikmat Pak Agung. Ah, wadri ya berang Pak Agung.